Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik hari ini. Gimana nih? Udah siap belum untuk supervisi harapan? Insya Allah siap. Namun ada kendala ibu. Kendala karena siswa kita ini kan kurang aktif. Kurang aktif. Ya. Itu makanya itu kendala di situ. Apa namanya, kurang kreatif, Ya, kurang tanggap gitu ya. Pasif lah kita ini sebutnya pasif. Pasif. Berarti pembicaraan kali ini kita fokus ke bagaimana supaya siswanya pas pembelajaran nanti bisa lebih aktif Ya, dan lebih antusias gitu ya. Kira-kira Bu Suatu ada ide atau ada metode apa kira-kira mau disiapkan untuk supervisi supaya anak-anak tadi bisa aktif? Saya punya ide, karena mereka pasif, saya ingin memberikan sebuah permasalahan kayak gitu. Kemudian tentang diskusi, metode diskusi, mereka mencari solusi dalam diskusi tersebut, permasalahan tersebut, apa yang perlu diselesaikan. Kemudian ada ice breaking-nya biar seperti ya biar nggak bosan dan bersemangat selalu kayak gitu. Kelihatannya seru nih pembelajarannya. Semoga saya juga menghargai sekali diskusi, terus problem based learning, terus ada ice breaking-nya, mungkin anak-anak tidak ngantuk lagi, bahkan bisa lebih antusias. Kira-kira Bu Suatun kapan nih mau menyiapkan untuk persiapannya setelah ini kan sudah paham ya, apa saja yang akan saya sediakan pada saat pembelajaran nanti. Nah, mungkin apa saja yang mau disiapkan nanti. Nah, setelah ini saya akan membuat persiapannya. Saya pasti kalau di indoor kan bukan di outdoor kan perlu kelengkapan seperti infokus, kemudian laptop, layar, kemudian ada speaker supaya lebih menarik juga dan lebih menggema juga di dalam kelasnya seperti itu. Memang sarana-prasarananya yang mendukung juga yang membuat siswa lebih semangat dan kreatif juga di situ. Bagus sekali itu. Kira-kira Bu Suatu mau menyiapkannya kapan tuh? Setelah perlengkapan ini kan saya setelah ini persiapan untuk FPP-nya. Nah, kemudian pada saat hari H itu setengah jam lah gitu biar lebih mantap lagi nanti pembelajarannya. Begini, bisa ya? Insya Allah pasti bisa. Anak-anak lebih kreatif lagi. Semangat lagi gitu biar nggak ngantukan, nggak bosen di situ. Betul sekali. Gimana nih pembicaraannya, sudah membuat Bu Suatu menyelesaikan masalah tadi? Alhamdulillah setelah berdiskusi ini jadi lebih ada ide lagi untuk supaya siswa itu bisa lebih semangat dan aktif di dalam kelas. Tidak ada yang lagi yang ngantuk. Iya, nggak ada bosan, nggak ada ngantuk lagi. Walaupun pembelajaran PPKN itu secara teoritis, tapi kita buat secara aktif kayak gitu. Jangan cuma hanya teks saja kayak gitu. Berarti bisa bisa diserap oleh divariasikan lagi karena tadi ada SPT-nya, ada SPT, ada yel-yelnya, mungkin kita bikin yel-yel lebih tertata. Baik, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, semangat, bisa memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa untuk pembelajaran PKN. Ya, semangat. Terima kasih Bu Suatu. Semangat. Oke. Sampai lagi.
motivasi dan inspirasi, tekad, semangat serta cita-cita, hukum dan moral yang diinginkan dan ditegakkan bangsa Indonesia. Jadi itu sebagai motivasi kita. Nah, karena di dalam pembukaan itu terdapat banyak sekali prinsip-prinsipnya, ada tujuan negaranya, kemudian ada dasar negaranya, ketentuan di hadapan undang-undang, bentuk negara Indonesia. Nah, dan sejarah-sejarah mengapa kita bisa merdeka. Kemerdekaan itu diberikan oleh penjajah atau kita bergerak sendiri? Kita berjuang sendiri. Berjuang sendiri. Jadi nggak salah ya kalau kita merdeka itu diberikan oleh penjajah, karena kita berjuang sendiri mulai dari bambu runcing sampai kita sudah memiliki strategi-strategi yang dari organisasi modern seperti Budi Utomo itu ya. Sudah pernah kan kita pelajari di kelas 8 dulu ya nak ya. Daulat sama dengan kekuasaan. Apa itu pengertiannya nak? Tari, silakan. Ya benar, jadi berdaulat itu sama dengan kekuasaan dan kita sudah memiliki kekuasaan karena kita sudah merdeka. Tidak ada intervensi atau campur tangan dari negara lain. Masa Malaysia mau nyampur tangan urusan kita kan? Gak mungkin kan? Jadi kita lah yang menentukan kita ada program apa kita laksanakan ya. Karena kita sudah ada pemerintahan sendiri. Daulat sama dengan kekuasaan. Apa itu pengertiannya nak? Tari, silakan. Ya benar, jadi berdaulat itu sama dengan kekuasaan dan kita sudah memiliki kekuasaan karena kita sudah merdeka. Tidak ada intervensi atau campur tangan dari negara lain. Masa Malaysia mau nyampur tangan urusan kita kan? Gak mungkin kan? Jadi kita lah yang menentukan kita ada program apa kita laksanakan ya. Karena kita sudah ada pemerintahan sendiri. Oke, semua sudah dapat nomor kerjanya. Oke, di sini lembar kerja untuk kalian kerjakan bersama-sama kelompok kalian. Tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana tentang tujuan negara. Nah, di dalam tujuan negara itu ada 4 ya nak ya, melindungi sampai ikut serta. Nah, Ibu ingin kalian mencari apa saja upaya bangsa Indonesia untuk merealisasikan atau melaksanakan tujuan dari atau mewujudkan tujuan negara Indonesia. Misalnya Ibu contohkan ya, yang ada di sekolah, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu salah satu tujuan dari negara Indonesia. Upaya bangsa Indonesia adalah mewajibkan seluruh anak Indonesia untuk belajar selama 12 tahun. Terus menyiapkan beasiswa. Nah, itu contohnya. Sudah paham belum? Sudah. Oke. Karena kita mengerjakan bersama-sama, jadi waktunya 15 menit cukup. Cukup ya. Sekarang boleh dibagi. Nanti kamu kerjain ini, kamu kerjain ini ya. Nah, kalian ada 6 sampai 5 orang. Jadi silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan. Boleh dimulai sekarang.
yang kita prediksikan anak-anak kemarin tidak aktif ya, ternyata pada pelaksanaan supervisi kemarin sudah sangat aktif anak-anaknya, kemudian menarik pembelajarannya. Kalau saya bisa ya seperti itu. Oh, alhamdulillah. Bagaimana Ibu bisa menilai saya seperti itu, Bu? Baik. Saya tolong dijelaskan, Bu. Ya. Ibu, saya sampaikan dulu pengamatan kemarin ya, karena ada kriteria atau indikator yang diamati kemarin. Antara lain adalah untuk mempersiapkan siswa belajar sudah bagus, kemudian penguatan materi juga, penguasaan materinya tentang undang-undang, itu keahlian Ibu Suatun ya. Kemudian mengaitkan dengan pengetahuan lain juga pada kehidupan sehari-hari. Kemudian pendekatan strateginya udah bagus banget, menguasai kelas juga, pemanfaatan sumber belajarnya yang kemarin sudah dianalisis ya, diidentifikasi sudah terpakai semua, fokusnya, kemudian laptopnya, alhamdulillah berjalan, listriknya juga tidak mati listrik untungnya, alhamdulillah. Kemudian penguasaan bahasa oke, penutup dan refleksinya juga udah memenuhi terus. Kalau untuk kekurangan gimana, Ibu? Iya, itu ada sesuatu, memang ada sedikit sekali yang mungkin Ibu satu lupa ya, persepsinya mengaitkan pembelajaran yang sebelumnya. Iya, mungkin saya lupa juga. Betul. Jadi pas saya lihat mana persepsinya belum, mungkin lupa gitu. Iya, mungkin lupa. Iya, kira-kira bagaimana tuh supaya bisa memaksimalkan yang persepsinya ini bisa supaya tidak lupa nih buat suatu, gimana kira-kira cara? Kemarin itu kan materi baru, nah itu mungkin saya lupa, jadi kayak gitu. Mungkin untuk kedepannya, program berikutnya saya akan meminta siswa juga, terus kemudian untuk diingatkan juga oleh teman sejawat supaya persepsinya pada saat awal itu jangan lupa, supaya bisa ditebalkan, diingat selalu ya gitu. Kalau bisa dikasih catatan di RPP saya atau di agenda saya supaya saya tidak lupa gitu. Persepsi ya. Ya. Bu, persepsinya Bu. Ya, supaya siswa juga, oh Bu, kita kemarin belajarnya seperti ini Bu. Nah, depannya juga diingetin terus kayak gitu sama siswanya. Bagus sekali. Oke. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Tidak lupa lagi poin-poin yang tahapan-tahapan pembelajarannya. Dan saya tetap juga masukan untuk refleksi pengembangan ke depannya Bu Suatun, kira-kira supaya lebih baik lagi. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya. Semoga ke depannya saya juga lebih baik lagi untuk mempersiapkan pembelajaran. Jadi pembelajaran saya yang lakukan tidak membosankan siswa dan selalu membuat saya menjadi kreatif. Iya, terima kasih selalu. Iya. Gimana nih untuk pembicaraan supervisi ini menurut Bu Suatun, ada kebermanfaatannya tidak? Sangat bermanfaat sekali. Ya, bisa mengevaluasi saya selama saya belajar ya, selama mengajar itu refleks juga gitu. Jadi ada yang menilai saya juga gitu. Siapa tahu kan selama saya mengajar juga ada kesalahan kayak gitu, ada yang perlu diperbaiki supaya bisa menambah ilmu saya dan wawasan saya dalam mengajar. Penting untuk siswa. Ya, jadi siswa itu lebih menarik lagi lah kayak gitu dalam belajarnya dan fokus lagi gitu. Kalau guru berinovasi kan itu manfaatnya bagi siswa juga. Oke, terima kasih banyak Bu Suatun untuk percakapan pasca supervisinya dan bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih Bu. Ya.